Bab 4528. Aku jamin kamu tidak berani. Lagi pula, tidak tahu kapan, bajingan ini harus menyumbat mulut sendiri lagi. Dia harus bergegas mengeluarkan isi hatinya. Roh pedang, karena kamu sudah lama bersamaku, apa menurutmu aku kurang berani? Namun, Erikin tidak marah, tetapi hanya bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria ini tidak pernah hanya mengejek atau membuat dirinya tersandung. Aku tidak tahu apakah itu sudah lama, tetapi kali ini aku benar-benar menceritakan banyak hal yang belum pernah aku katakan sebelumnya. Erikin juga ingin mendengar pendapat orang ini tentang dirinya. Hehe, aku tahu kamu telah melalui banyak masalah, dan kamu telah berperilaku cukup baik, seolah-olah kamu sangat berani. Cibir roh pedang penyangkal iblis. Tapi itu semua palsu. Kenapa? Tanya Erikin. Karena aku sudah lama melihat bahwa ketika kamu melakukan sesuatu, kamu hanya akan bersikap gigih ketika kamu memiliki jalan keluar. Roh pedang penyangkal iblis sangat gigih. Jangan kira aku tidak tahu, kamu punya teknik melarikan diri, kamu bisa melakukan perjalanan melalui kehampaan, jadi kamu tidak takut mati di pulau darah sebelumnya. Lalu, kamu memiliki tanda di tanganmu, dan kamu dapat meninggalkan Jiushu setelah menghancurkannya, jadi kamu tidak takut dengan banyak bahaya. Kamu memiliki banyak harta karun. Beberapa hal mungkin tampak berbahaya, tetapi sebenarnya tidak berbahaya bagimu. Bahkan kali ini, roh pedang penyangkal iblis memiliki sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Jiwa memberimu segel Raja Dewa Bintang, memberitahumu bahwa meskipun kamu menggunakan cincin itu untuk pergi, kamu dapat kembali ke Bintang Biru. Kamu tinggal di sini karena segel Raja bekerja sama dengan cincin itu, yang dapat selamatkan hidupmu. Hanya ketika ada jalan keluar dari hal-hal berbahaya yang kami lakukan, barulah kamu berani menunjukkan keberanian. Dan jika kamu tidak punya jalan keluar, kamu akan melepas penyamaranmu dan mengungkapkan sifat pengecutmu. Ini sangat menarik. Aku tidak menyangka kamu memiliki prasangka yang begitu dalam terhadapku. Erikin tersenyum. Roh pedang penyangkal iblis pasti mengatakan yang sebenarnya kali ini. Tak disangka, roh pedang penyangkal iblis sangat berprasangka buruk terhadapnya. Ia juga prasangka berpikir bahwa dia adalah Rian Li, atau kebalikan Rian Li. Kemudian berpikir bahwa selama bisa menyelamatkan hidup, apapun yang dilakukan tidak dianggap keberanian. Kenapa kamu tertawa? Karena marah. Pokoknya, aku cukup senang, kamu bisa menyegelnya. Melihat Erikin dimarahi sendiri dan diam saja, roh pedang penyangkal iblis pun girang dan merasa telah memukul kelemahan Erikin. Kamu hanya bertaruh bahwa aku tidak akan berani memecahkan cincin itu, kata Erikin. Bukan begitu, tanya roh pedang penyangkal iblis. Bagaimana jika aku memecahkannya? Aku yakin kamu tidak berani. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, di bawah tatapan kaget kura-kura hijau, terlihat Erikin memanggil segel Raja Dewa Bintang, dan kemudian terdengar suara yang tajam, dan cincin perunggu itu hancur, menghilang seketika. Tidak ada keraguan, atau kata-kata besar. Erikin menghancurkan cincin itu, seolah-olah dia telah melakukan hal biasa. Tidak ada lagi. Roh pedang penyangkal iblis langsung melebarkan matanya dan membeku di tempat, terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah menyangka Erikin akan berani melakukan ini. Cincin itu hancur, dan Erikin benar-benar mengakhiri hidupnya. Letakkan semua harapanmu untuk menghadapi iblis yang menakutkan. Apalagi merasakan suasana hati Erikin selalu tenang. Roh pedang penyangkal iblis tahu bahwa Erikin tidak melakukan hal seperti itu karena dia terprovokasi dan kehilangan akal. Erikin tidak mudah dibodohi.
Semua ini sepenuhnya merupakan pilihannya. Mengapa? Kenapa kamu berani? Tanya roh pedang penyangkal iblis. Roh pedang penyangkal iblis, ada dua hal yang ingin kuberitahukan padamu. Tidak ada jawaban, Erikin hanya berbicara ringan. Pertama, mulai sekarang, aku tidak akan menyegelmu lagi, tidak peduli berapa lama kamu memarahiku kali ini. Kedua, apakah kamu pernah berpikir bahwa selain ragu-ragu ketika aku menatap cincin itu, apakah ada kemungkinan aku sedang mencari cara yang sempurna untuk menghilangkannya? Roh pedang penyangkal iblis terdiam sesaat. Dari teknik Erikin yang sangat cepat, dia memang telah mempelajari cara membuka cincin itu. Tapi dirinya salah mengira bahwa Erikin ragu-ragu, pengecut, dan bahkan menyesal. Kamu benar-benar merusak jalanmu sendiri. Roh pedang penyangkal iblis agak terbata-bata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia terkejut dengan apa yang dilakukan Erikin, dan berbicara pun menjadi sedikit terbata-bata. Beraninya kau, benar-benar punya nyali, iblis itu akan bertarung sampai mati. Tapi tidak, kamu bukan tipe orang seperti Rian Li, yang tidak memiliki rasa keadilan, sama sekali tidak berani. Seperti yang aku katakan, aku mengagumi keberanian Rian Li, tapi aku berbeda darinya. Di dunia, tidak semua orang seperti yang kamu inginkan. Erikin memotongnya. Aku tidak akan menjadi penggantinya, bukan seperti apa tuanmu dalam fantasimu. Aku punya ide sendiri, dan aku tidak perlu menuruti pendapat siapapun. Oke, mari kita berhenti di sini. Kali ini, roh pedang penyangkal iblis terdiam lama, seolah tak bisa pulih dari keterkejutannya. Erikin, kuakui mungkin aku meremehkanmu. Setelah beberapa lama, roh pedang penyangkal iblis akhirnya mempertimbangkan untuk berbicara, tetapi dengan cepat mendengus lagi. Tapi jangan terlalu senang, berpikir bahwa jika kamu menunjukkan keberanian di depanku, aku akan mengenalimu sebagai tuan dan membantumu dalam pertempuran. Tidak mudah bagiku untuk mengenalimu. Aku juga memiliki harga diriku. Para master yang aku kenal semuanya adalah orang-orang saleh, dan tidak akan pernah licik sepertimu. Hei, sudahkah cukup bicaranya? Sebelum roh pedang penyangkal iblis selesai berbicara, kura-kura hijau tiba-tiba berbicara. Bukan urusanmu, roh pedang penyangkal iblis berkata dengan marah. Pertama-tama, kamu terlalu berisik dan menggangguku. Kedua, Erikin sudah pergi berlatih, apa yang kamu bicarakan pada dirimu sendiri? Roh pedang penyangkal iblis tercengang sesaat, kemudian dia melihat dengan linglung, Erikin telah menutup matanya, memegang batu roh berlatih ke atas. Dan dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa dia telah berlatih selama beberapa waktu. Roh pedang penyangkal iblis langsung tersipu, sangat malu. Dia berbicara dengan dirinya sendiri untuk waktu yang lama, tetapi pihak lain tidak mendengarnya sama sekali. Dia juga memperingatkan pihak lain untuk tidak mencoba bermain trik, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Mungkinkah orang ini melakukan semua ini bukan untuk melayani dirinya sendiri, atau bahkan untuk berubah pikiran dan mengenali tuannya, sehingga dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Tobi Kyu? Ngomong-ngomong, kamu benar-benar pria yang aneh. Kura-kura hijau menggelengkan kepalanya. Kamu tidak ingin mengenali anak ini, mengapa kamu tidak perlu mengenali tuan, dan pertahankan kekeras-kepalaanmu? Sekarang setelah kamu mengenali tuanmu, kamu harus menjadi roh pedang, pelin-pelan seperti ini, menurutmu kamu sangat berani. Aku lihat, sejak kamu mengenali tuan, kamu sudah tidak memiliki keberanian, dan kamu berani menyebut orang lain pengecut. Sebagai orang yang mengapresiasi keberadaan Erikin, kura-kura hijau memiliki tatapan menghina roh pedang. Diam, kura-kura sialan, kamu ngerti apa?
Roh pedang penyangkal iblis melawan dengan marah. Anak ini tidak punya nyali dari sebelumnya. Kamu sudah lama tidak bersamanya, kan? Kura-kura hijau tertawa. Bocah ini, saya kura-kura hijau sekilas saja sudah bisa tahu bahwa bahaya yang dialaminya jauh melebihi imajinasimu. Jika kamu belum melihatnya, bukan berarti itu belum terjadi. Kamu adalah kura-kura yang terperangkap di lautan warisan, berhentilah berpura-pura menjadi bos besar denganku. Roh pedang penyangkal iblis berkata dengan tidak puas. Aku terjebak di sini, tapi aku tidak dilahirkan di sini. Anak ini langka di dunia. Kamu harus menghargainya dan menilai dengan tenang, kata kura-kura hijau sambil memutar lehernya. Bersambung.